logistik dengan NIM 2441110202039. Kenalkan, nama saya Rizky Bunga Ramadhani dengan NIM 2441110202066. Perkenalkan, nama saya Nayla Dwi Arja Putri dengan NIM 2441110202060. Ini memaparkan materi tentang pengantar ekonomi makro, yaitu perekonomian tertutup. Selamat menyaksikan. Yang pertama, pengertian perekonomian tertutup. Perekonomian tertutup adalah perekonomian yang di dalamnya tidak melibatkan kegiatan perdagangan internasional. Dengan kata lain, perekonomian tertutup tidak terdapat peran dari masyarakat luar negeri. Selain itu, untuk memenuhi permintaan domestik dan kebutuhan negara perekonomian tertutup mengandalkan dan menggunakan barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Contoh negara yang menggunakan perekonomian tertutup yaitu Korea Utara. Yang kedua, ciri-ciri perekonomian tertutup. Ciri-ciri perekonomian tertutup diantaranya: 1. Tidak ada perdagangan internasional. 2. Tidak ada ekspor impor barang dan jasa dari luar negeri. 3. Tidak ada transaksi saham, surat utang, obligasi, dan instrumen perekonomian lainnya dengan negara lain. 4. Warga negara tidak boleh bekerja di luar negeri. 5. Warga luar negeri tidak boleh bekerja di dalam negeri. Yang keenam, pemerintahan mengelola seluruh sistem ekonomi. Yang ketiga, jenis-jenis perekonomian tertutup. Perekonomian tertutup memiliki dua jenis, yaitu perekonomian tertutup dua sektor dan perekonomian tertutup tiga sektor. Yang pertama, perekonomian tertutup dua sektor. Perekonomian tertutup dua sektor memiliki dua pelaku, yaitu rumah tangga keluarga dan perusahaan. Rumah tangga keluarga adalah individu atau kumpulan orang yang mengkonsumsi barang, sedangkan perusahaan yaitu sekelompok orang yang memproduksi barang dan jasa. Rumah tangga keluarga berperan sebagai konsumen yang mengkonsumsi barang dan jasa dari perusahaan. Selain itu, rumah tangga keluarga juga berperan untuk menyediakan faktor produksi ke perusahaan. Faktor produksi berupa tanah, sumber daya alam, skill, tenaga kerja, dan lain-lain. Yang kedua, perusahaan. Perusahaan adalah sekumpulan orang yang berperan sebagai produsen. Perusahaan berperan untuk memproduksi barang dan jasa, menjual barang dan jasa, dan memberikan bayaran atas faktor produksi yang diberikan oleh rumah tangga keluarga. Bayaran tersebut berupa sewa, bunga, upah atau gaji, dan lain-lain. Kemudian, saya akan menjelaskan circular flow diagram perekonomian tertutup dua sektor. Rumah tangga keluarga atau konsumen adalah sebagai pemilik faktor-faktor produksi, yaitu berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan skill atau keahlian. Rumah tangga konsumen sebagai pemilik faktor produksi akan menyerahkan faktor produksi ke rumah tangga produsen. Kemudian, rumah tangga produsen atau perusahaan akan memberikan imbalan atau bayaran atas faktor produksi yang diterima kepada rumah tangga konsumen berupa sewa, upah, bunga, dan laba. Kemudian, rumah tangga produsen setelah menerima faktor-faktor produksi dari rumah tangga konsumen akan diolah menjadi barang atau jasa. Kemudian, barang atau jasa yang sudah diolah akan dijual kepada rumah tangga konsumen. Kemudian, rumah tangga konsumen akan membeli barang dan jasa dari rumah tangga produsen atau produksi. Yang kedua yaitu perekonomian tertutup tiga sektor. Nah, yang termasuk dalam perekonomian tertutup tiga sektor yaitu yang pertama rumah tangga. Rumah tangga sebagai pelaku kegiatan yang melakukan konsumsi barang dan jasa dan juga yang menyediakan faktor produksi untuk perusahaan. Yang kedua yaitu perusahaan berkegiatan melakukan produksi barang dan jasa dan juga membayar faktor produksi yang digunakan. Circular flow diagram perekonomian tertutup tiga sektor.
Rumah tangga keluarga atau konsumen adalah sebagai pemilik faktor-faktor produksi, yaitu berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan skill atau keahlian. Rumah tangga konsumen sebagai pemilik faktor produksi akan menyerahkan faktor produksi ke rumah tangga produsen. Kemudian, rumah tangga produsen atau perusahaan akan memberikan imbalan atau bayaran atas faktor produksi yang diterima kepada rumah tangga konsumen berupa sewa, upah, bunga, dan laba. Kemudian, rumah tangga produsen setelah menerima faktor produksi dari rumah tangga konsumen akan diolah menjadi barang atau jasa. Kemudian, barang atau jasa yang sudah diolah akan dijual kepada rumah tangga konsumen. Kemudian, rumah tangga konsumen akan membeli barang dan jasa dari rumah tangga produsen atau perusahaan. Kemudian, rumah tangga negara atau pemerintah akan memberikan subsidi kepada rumah tangga konsumen dan rumah tangga produksi. Setelah itu, rumah tangga konsumen dan rumah tangga produksi mempunyai kewajiban untuk membayar pajak ke rumah tangga negara atau perusahaan. Selanjutnya yaitu keuntungan perekonomian tertutup. Yang pertama yaitu perlindungan industri dalam negeri. Dengan membatasi perdagangan internasional, ekonomi tertutup dapat melindungi industri dalam negeri dari persaingan pasar dan lebih mudah untuk mengembangkan bisnis-bisnis lokal yang ada. Yang kedua yaitu penciptaan lapangan kerja. Ekonomi tertutup dapat memprioritaskan penciptaan lapangan kerja di wilayahnya sendiri, sehingga bisa mengurangi angka pengangguran yang ada di wilayah tersebut. Yang ketiga, kontrol atas perekonomian. Dalam perekonomian tertutup, pemerintah memiliki kontrol yang lebih besar dari kebijakan ekonomi, termasuk kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan ekonomi dapat mengatasi tantangan ekonomi seperti inflasi, kemiskinan, serta ketimpangan pendapatan. Selain memiliki keuntungan, ekonomi tertutup juga memiliki kelebihan. Yang pertama, akses pasar tertutup. Ekonomi tertutup membatasi akses ke pasar internasional sehingga mengurangi peluang bagi bisnis untuk memperluas bisnis mereka dan kebutuhan masyarakat kurang tercukupi. Yang kedua, inovasi dan kemajuan teknologi yang terbatas. Tanpa paparan terhadap persaingan dan ide global, ekonomi tertutup mungkin kesulitan untuk mengimbangi kemajuan teknologi dan inovasi. Yang ketiga, ketidakefisienan ekonomi. Adanya perekonomian tertutup, industri dalam negeri mungkin menghadapi berkurangnya insentif untuk berinovasi dan dapat menurunkan biaya karena mereka terlindungi dari pesaing asing. Yang terakhir yaitu ketergantungan sumber daya domestik. Ekonomi tertutup sangat bergantung pada sumber dayanya sendiri, sehingga bisa menyebabkan kekurangan pasokan, harga yang lebih tinggi, dan kurangnya keberagaman pada pilihan konsumen. Kesimpulan dari materi ini yaitu perekonomian tertutup adalah perekonomian yang tidak melibatkan perdagangan internasional. Perekonomian tertutup memiliki dua jenis, yaitu perekonomian tertutup 2 sektor dan perekonomian tertutup 3 sektor. Keuntungan perekonomian tertutup yaitu pelindungan industri dalam negeri, penciptaan lapangan kerja, dan kontrol atas perekonomian. Sedangkan kekurangan perekonomian tertutup adalah akses pasar tertutup, ketidakefisienan ekonomi, ketergantungan pada sumber daya domestik, dan inovasi dan kemajuan teknologi terbatas.